You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in. Dia bisa tersandung, kelemahan Marc Marquez terkuak di Ducati. Pembalap pabrikan Ducati Marc Marquez mengalami kecelakaan di tahap awal MotoGP Spanyol, 24 jam setelah memenangi sprint race. Peluang besar untuk meraih kemenangan menguap dan ia berakhir tanpa poin, entah bagaimana tertinggal dari saudaranya Alex Marquez di klasemen MotoGP setelah 5 putaran. Ia tampak lebih berantakan dari biasanya. Michael Laverty menganalisis untuk Tente Sports tentang pertarungan awal Marquez dengan Fabio Quartararo dan Pecco Bagnaia. Musim ini di Ducati dia terlihat tenang. Dia mengerem terlambat, tetapi dia fokus pada exit. Begitu dia terguncang, dia kembali ke mark yang lama, menyerang puncak. Di tikungan 6, motornya sedang melaju. Dia tampak tidak tenang. Dia mengambil kebebasan. Bagian terbaiknya di lintasan balap adalah melalui 7 dan 8. Kecepatan pendekatannya terlalu tinggi. Dia menggunakan rem belakang, dia membebani bagian depan. Ban depan tidak mampu menahannya. Dia tidak perlu memacu seperti ini pada titik balapan itu. Dia menginginkan posisi di lintasan, tetapi dia mengambil risiko terlalu besar. Dengan 25 poin yang ditawarkan, Marc lah yang retak. Saudaranya menenangkan diri dan memberikan hasil. Marc telah melakukan kesalahan sendiri sebanyak 2 kali. Kami telah mengatakannya sejak lama, dia dapat tersandung dalam perebutan gelar ini. Jangan pernah mengesampingkan Marc. Namun, itu adalah kesalahan yang tidak perlu dilakukan. Marc tertinggal 1 poin di belakang saudaranya Alex menjelang MotoGP Prancis di Le Mans akhir pekan depan. Bagnaia tertinggal 20 poin dari pemimpin klasemen, sebagai pembalap lain yang mendapat keuntungan dari terjatuhnya Marc di Jerez. 2 kecelakaan Marc di Grand Prix musim ini terjadi di Texas dan Jerez, 2 sirkuit di mana ia diharapkan menang, dan tanpa berada di jalur yang benar hingga ia melakukan kesalahan. Kecelakaan Jerez lebih mengejutkan karena itu terjadi di tikungan kiri yang biasanya menjadi kelebihannya. Marc kemudian menganggapnya sebagai rasa percaya diri yang berlebihan. Sylvain Guintoli menganalisis, peluangnya untuk menang sangat tinggi. Tampaknya ketika ada ekspektasi, dia membuat kesalahan. Tekanan yang berbeda itu, dia tidak dapat mengatasinya dengan baik. Itu karena rasa percaya diri yang berlebihan. Sebagai seorang pembalap, Anda tahu di mana kekuatan atau kelemahan Anda. Marc tahu dia lebih kuat dari semua pembalap Ducati di tikungan kiri. Ada 2 pembalap kidal, 7 dan 8. Dia mulai panik. Di tikungan 7, dia mengejar. Tapi di tikungan 8, terlalu banyak. Anda tidak bisa mengejar ketertinggalan. Ya, dia memang lebih kuat, tetapi ada batasnya. Dia kehabisan tenaga. Kami tahu Marc tidak menyerah dan dia tidak suka menjadi yang kedua. Sementara itu, Vinales, sekarang, Marc Marquez memahami kekuatan KTM. Pembalap Tech 3 KTM Maverick Vinales secara sensasional finish kedua di MotoGP Qatar, sebuah kisah menggembirakan di seluruh paddock, hanya untuk penalti tekanan ban yang menurunkannya ke posisi ke-14. Meskipun demikian, ini merupakan pencapaian yang menggembirakan bagi KTM di tengah tahun yang sulit baik di dalam maupun di luar lintasan. Setelah itu, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia terlihat dalam diskusi seru dengan Vinales tentang kemampuan tunggangan barunya. Itu adalah kali pertama mereka bertarung dengan KTM, dalam pertarungan sesungguhnya, dalam sebuah balapan, kata Vinales kepada TNT Sport. Sekarang, mereka paham kekuatan motor itu. Itu pertama kalinya mereka melihat KTM bertarung di depan, dan mereka bisa membandingkannya sedikit. Jelas bahwa kecepatan tertinggi dan mesin kami adalah salah satu kekuatan KTM. Kami tahu di mana harus meningkatkannya. Vinales konon telah meramalkan penampilan fantastisnya di Qatar. Ia menegaskan, saya memprediksi akan berada di belakang seseorang. Saya pikir saya punya potensi untuk naik podium, tetapi tidak untuk bertarung dalam perlombaan.
Kami butuh lebih banyak waktu untuk memahami motor dan menjadi lebih kompetitif. Namun di Qatar semuanya berjalan lancar. Di Argentina, kami menemukan keseimbangan yang lebih baik. Saya memiliki firasat yang sangat baik di Austin yang memberi saya rasa percaya diri, meski mengalami kendala teknis. Kemudian di Qatar kami berhasil melewati akhir pekan dan mampu bertarung di barisan terdepan, yang merupakan pertanda baik. Ada harapan bagi KTM karena proyek ini berjangka panjang, bukan jangka pendek. Kami harus terus bekerja. Meski kegembiraannya berubah menjadi kejatuhan yang menghancurkan, Vinales tetap optimis. Saya mencoba mengambil sisi positifnya, bahwa saya cepat. Saya memiliki emosi mendalam yang positif, katanya. Hasilnya di atas kertas tidak bagus, tapi kami berjuang untuk perlombaan, dan ini penting. Saya belajar banyak hal saat menjadi seorang ayah. Dulu saya lebih bersemangat, lebih mudah frustrasi. Tetapi dengan 2 anak kecil, Anda tidak bisa frustrasi. Kadang saya membawa mereka, tetapi tidak pernah membuahkan hasil. Merupakan hal yang istimewa untuk memiliki mereka di sana. Vinales mengonfirmasi performa Lusail bukan isapan jempol belaka dengan finish keempat pada MotoGP Spanyol di Jerez. Di belakang Vinales ada pasangan pabrikan KTM, Brad Binder dan Pedro Acosta, di urutan ke-6 dan ke-7. Rekan setim Vinales, Enea Bastianini, berada di posisi ke-9, yang berarti keempat pembalap pabrikan itu berada dalam 10 besar, mengonfirmasi hari yang kuat untuk sang pabrikan Austria secara keseluruhan. Sementara itu, Marc Marquez tak akan juara dunia dengan mudah. Rider Ducati Marc Marquez diyakini tak akan juara dunia di MotoGP dengan mudah. Pencapaian Baby Alien sejauh ini dinilai sudah menjadi kesuksesan. MotoGP 2025 sudah memainkan 5 seri. Marc Marquez mampu menjadi pemenang sprint race sebanyak 5 kali. Sementara untuk main race, Marc Marquez mampu menang 3 kali. Dalam satu balapan lain, rider 31 tahun itu sekali gagal finish dan sekali menempati urutan ke-12. Di klasemen MotoGP 2025, Marc Marquez ada di posisi kedua dengan raihan 139 poin. Dia cuma berjarak 1 poin dari adiknya, Alex Marquez, yang ada di posisi teratas. Manajer tim HRC Castrol, Alberto Puig, yang memprediksi Marc Marquez tak akan juara dunia dengan mudah. Tapi, akan sensasional kalau Marc Marquez bisa menjadi juara dunia musim ini. Apa yang sudah dia capai sudah menjadi kesuksesan, tapi menjadi juara kejuaraan dunia 2025, yang mana tidak mudah dengan begitu banyak rider bagus, akan menjadi prestasi olahraga di tingkat global, kata Puig di EP1. Pada akhirnya, dia absen dari posisi teratas selama 45 tahun karena cedera dan hal lainnya. Jadi untuk bisa menang lagi, di antara hal lain, pada usia yang sudah tak muda lagi akan luar biasa. Orang seperti ini benar-benar spesial, kata dia menambahkan. Sementara itu, catut nama Marc Marquez, legenda MotoGP sindir Pecco Bagnaia yang kena mental. Mencatut nama besar Marc Marquez, legenda MotoGP asal Spanyol, Alex Criville, memberikan sindiran menohok kepada Francesco Bagnaia. Francesco, Pecco, Bagnaia gagal bersinar di awal MotoGP 2025. Mantan pembalap Spanyol, Alex Criville, meyakini Bagnaia terpukul secara psikologis. Pecco Bagnaia bisa dibilang sebagai pembalap terbaik di atas lintasan dalam 3 tahun terakhir. Usai memenangi titel juara dunia MotoGP 2022 dan 2023, pembalap Ducati itu memenangi 11 balapan meski harus rela kalah dari Jorge Martin pada akhir kejuaraan tahun lalu. Alih-alih bangkit di musim ini, Bagnaia justru kesulitan. Italiano berusia 28 tahun itu baru sekali menang dalam 5 seri pertama. Bagnaia berada di bawah bayang-bayang rekan setimnya, Marc Marquez, yang melaju sensasional usai memenangi 3 balapan Grand Prix dan menyapu bersih sprint race. Situasi kian pelik bagi Pecco Bagnaia karena Alex Marquez, yang menunggangi EP24 pun mengunggulinya. Pembalap Gresini tersebut mengasapi Bagnaia di 8 balapan, termasuk saat jadi pemenang di Jerez akhir pekan lalu. Saya membayangkan berada di posisi Pecco, sebut Criville kepada program Duralavita, yang dikutip Motosan. Marc Marquez jadi pemimpinnya, memang benar, tapi sampai sekarang Pecco sudah memenang 2 titel juara dunia berturut-turut. Pecco tidak bebas, dia di dalam tekanan, dia tertahan. Situasi Pecco lebih bersifat psikologis daripada fisik. Alex mengalahkan dia, tekanan dari garasi, sekarang tidak sama lagi, sambung Criville. Mantan sekali juara dunia kelas 500cc ini pesimistis Francesco Bagnaia akan mampu mengalahkan Marc Marquez di sisa musim.
Marquez diakini sedang mengulang superioritasnya ketika masih menunggangi Honda. Masalahnya adalah dia punya tandem bernama Mark. Jika Anda menaruh for pendek pada motor dia kencang. Jika Anda menaruh for panjang pada motor dia kencang. Jika Anda meninggikan motor, dia kencang. Itulah yang dia lakukan di Honda dulu, dan dia selalu kencang. Dia itu orang yang gampang beradaptasi, dan membuat motor jadi kencang, ex-pembalap top itu menambahkan.